tadi sebenarnya jam 8 Umi ada janji, yaitu periksa bacaan matan peserta Daurah Jazariyah ya. Ya biasa memang tiap hari gitu. Jadi jam 8 tadi sudah ada agenda untuk video call. Kemudian makanya tadi Umi ambil HP. Kemudian Umi langsung minta supaya jadi voice note aja akhirnya. Begitu. Karena memang terus terang sepanjang hidup Umi nggak pernah ada namanya milad-miladan ya, nggak pernah ya. Betul, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Dan memang semuanya berlalu begitu aja, bahkan pernah sampai lupa dengan tanggal lahir sendiri. Ya bahkan Abi pun lupa, Umi juga lupa, udah seperti hari-hari biasa seperti itu. Tapi memang ternyata ketika Umi mengisi kajian usia emas di usia 40 tahun, dan Umi baru menyadari, ya Allah, ternyata sebenarnya ketika seseorang menginjak usia 40 tahun itu masa penentuan di mana kelak ketika kita di usia selanjutnya apakah terbiasa dengan amal-amal solih atau justru kebalikannya kita terbiasa dengan kemaksiatan. Begitu. Jadi harus sangat hati-hati di usia ini ya, karena di usia ini ya menurut penelitian otak itu sebenarnya sudah sempurna ya, maka tinggal kitanya terbiasa dengan perilaku solih atau dengan perilaku buruk begitu. Jadi harus sangat hati-hati sekali ya. Di usia 40 tahun ini Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu ya, betul ya. Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa ya, pertama kali menerima wahyu. Dan nabi-nabi lainnya juga sama ya, kebanyakan ya menerima wahyu di usia 40 tahun. Artinya apa? Ternyata Allah memilih usia ini dan juga tertulis dalam Al-Quran, pasti ada sebuah keistimewaan. Ketika sesuatu itu ditulis dalam Al-Quran, pasti ada sesuatu yang istimewa yang jadi bahan perenungan bagi kita semua. Contoh misalkan perempuan yang namanya disebut dalam Al-Quran siapa? Maryam. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi? Nggak ada ya. Satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam kitab yang mulia ya, dalam kitab panduan umat muslim ya, dalam kitab panduan seluruh manusia harusnya ya, itu cuma ada satu nama perempuan, itu Bunda Maryam. Pasti ada satu yang istimewa kayak Bunda Maryam, pasti gitu, pasti. Nah itu yang jadi bahan perenungan bagi kita semua ya, bagi muslimah, bagi akhwat. Ada apa sih dengan Bunda Maryam? Kok sampai sebegitunya Allah tuh mengistimewakan beliau menjadi satu-satunya nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa? Dan itu yang jadi teladan bagi kita ya, bagaimana Maryam dia dijaga dari pandangan laki-laki asing ya, betul ya. Bagaimana Maryam tidak pernah bertemu laki-laki lain selain pamannya ya, Nabi Zakaria, dan dia tidak pernah bertemu dengan laki-laki lain dalam mihrab tersebut ya, tidak pernah berbicara dengan laki-laki lain, dan dia dijaga sama Allah ya, sampai Allah menghidangkan 1000 buah-buahan itu untuk Maryam sampai dihidangkan dalam kamarnya, tidak diantar siapa-siapa ya, tapi Allah hidangkan untuk Maryam ya. Nah, Masya Allah, begitu mulianya beliau gitu. Nah, di usia 40 tahun juga tuh sebuah istilah yang sangat istimewa. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa bukan usia 7 tahun? Kenapa bukan usia sweet 17? Ya, kenapa bukan usia 20 tahun? Kenapa sih? Jadi bahan perenungan kita semua gitu. Makanya mohon maaf kalau misalnya mungkin Umi nggak makan nasi gitu kan ya, mungkin jangan Umi udah makan belum? Umi bilang udah benar, cuma makan perkedel 1 misalkan, atau cuma makan pisang 1 gitu. Kenapa? Karena berusaha untuk mengosongkan perut ya, berusaha untuk bisa meniru Rasulullah. Ketika Rasulullah makan sepertiganya makanan, sepertiga udara, sepertiga air, udah cukup gitu ya. Berusaha untuk bisa meniru pola makan beliau ya. Dan
keseharian beliau seperti apa. Itu sebuah sunnah-sunnah yang memang harusnya benar-benar jadi bahan perenungan bagi Umi pribadi ya. Jangan sampai nanti ketika setelah di usia 40 tahun kemudian Umi nggak terbiasa dengan amal-amal itu, dan nanti di usia tua bakal repot. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Begitu. Umi melihat di neneknya Abi usia berapa Bi? 80 tahun ke 90 tahun Bi? Ya Bi? 90 tahun kali ya? 90-an tahun. Itu masih terbiasa dengan amal-amal, bangun jam 2 udah bangun, sholat tahajud, puasa ya, puasa Syawal nggak pernah lewat dari tanggal 2, tanggal 2 harus sudah puasa Syawal sampai 6 hari udah beres ya. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Begitu. Sholat duha alhamdulillah yang melihat rutin. Baca Al-Quran juga demikian. Masya Allah. Ya, pun ibu juga demikian, ibu di Indramayu. Jadi kalau terbiasa dengan amal-amal itu, insya Allah nanti di usia selanjutnya tidak akan repot. Tapi kalau memang misalkan ternyata kita mungkin masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan ya yang melalaikan waktu ya, maka nanti di usia tua kita akan kerepotan untuk bisa melakukan amal-amal ibadah tersebut, begitu. Dan mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf sekali kalau memang misalkan dari tingkah laku Umi menyakiti perasaan teman-teman semua, perasaan kakak-kakak semua, perasaan asatid ya, mohon maaf ya atas kekhilafan yang mungkin pernah Umi lakukan di masa lampau ya. Mudah-mudahan kedepannya Umi bisa lebih menjaga dari ucapan Umi, dari tingkah laku Umi ya, dari perbuatan Umi. Ya Allah, jangan sampai lah Umi, karena Umi nggak tahu nanti dimatikan di usia berapa ya. Bisa jadi mungkin ini mengurangi usia Umi ya. Betul, pasti Allah mengurangi usia Umi dengan 40 tahun ini. Berarti kan jatah usianya tinggal sedikit ya. Kalau normalnya Rasulullah 63 tahun ya. 63 tahun, berarti Umi tinggal sedikit nih. Dan Umi nggak tahu apakah besok, apakah pekan depan, atau mungkin bulan depan atau tahun depan Allah besok ya. Tapi Umi berharap mudah-mudahan kedepannya ya semua tingkah laku Umi bisa lebih terjaga, mohon doanya ya. Mudah-mudahan ucapan Umi bisa lebih terjaga ya, mudah-mudahan bisa lebih sabar lagi ya, dan mudah-mudahan bisa lebih berlapang dada ya dengan apapun yang menimpa, baik itu mungkin musibah atau mungkin apapun hal yang tidak mengenakan hati gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih bersabar dan Umi menggantinya dengan amal kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Umi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semuanya. Ya Allah, sulit untuk diungkapkan sebenarnya. Terima kasih banyak Abi juga, masya Allah ya Bi. Terima kasih Abi sayang. Ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya, Ustaz juga terima kasih banyak ya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala kebaikan. Amin. Yang berlipat ya, amin. Mungkin itu dari Umi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.